Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan mengenai sistem pakar deteksi stunting pada balita dengan berbasis web bernama metode forward chain konten di pendahuluan sampai nanti demo aplikasinya. Lalu tim kami di sini saya sendiri Michael Antonius dan rekan saya Muhammad Syafiq Tauba. Kita mulai pendahuluan. Jadi stunting adalah kondisi di mana kondisi anak gagal tumbuh dalam 1.000 utama di dunia akibat kekurangan gizi kronis. Menurut data WHO, anak dikatakan stunting jika tinggi badannya berada di bawah min 2 standar deviasi. Stunting ini menjadi masalah karena memiliki dampak jangka panjang pada perkembangan fisik dan kognitif anak. Nah, yang jadi masalah ini adalah stunting ini kadang masih menjadi kesadaran yang rendah bagi orang tua mengenai stunting. Keterbatasan tenaga kesehatan diakibatkan juga oleh akses posyandu yang terbatas di Indonesia. Lalu deteksi dini stunting ini seringkali terlambat. Maka itu dibutuhkan sebuah sistem yang dapat membantu orang tua melakukan screening awal secara mandiri. Tujuannya adalah untuk mengecek sistem berbasis web, mendeteksi stunting dengan mengimplementasikan power training, lalu memberikan rekomendasi tindakan yang tepat dan memudahkan orang tua untuk screening awal. Kita masuk ke pertanyaan di sini. Sistem pakal adalah sistem berbasis komputer untuk mengadopsi pengetahuan seorang expert untuk memecahkan sebuah masalah. Jadi pengetahuan expert itu akan diubah ke dalam sebuah pengetahuan dalam base pengetahuan di dalam sistem. Dan metode forward training ini metode yang digunakan dari mengumpulkan fakta-fakta yang diketahui kemudian dicocokkan dengan old source tertentu dan untuk mencapai sebuah kesimpulan. Dan di sini saya sudah membuat posternya. Jadi menurut WHO, indikator stunting adalah usia dibagi tinggi anak. Jadi kalau misalnya anak dengan kategori normal itu udah lebih dari 2 standar deviasi, sedangkan stunting di bawah 2 standar deviasi dan stunting berat di bawah 3 standar deviasi. Di sini arsitektur sistemnya nanti akan dibuat mulai dari input gejala, lalu mesin akan menghitung dan mencocokkan dengan rules yang ada, lalu akan muncul diagnosanya. Di sini ada gejala atau variabel utama. Di sini ada 16 gejala atau variabel yang digunakan mulai dari G1 sampai G16 dari usia balita, lalu tinggi badan, empati, lalu ada lingkungan, sanitasi yang layak, dan lain-lain. Dan di sini ada OLS-nya, nanti akan ada 32 OLS yang akan digunakan dalam program sistem ini, tapi saya ambil 4 base rule yang utamanya jika stunting berat, lalu stunting, lalu menghasilkan risiko stunting, dan menghasilkan normal, di mana outputnya itu adalah P1 itu normal, P2 risiko stunting, P3 stunting, dan P4 stunting berat. Di sini ada pohon keputusannya, jadi nanti dimulai dari input data, jenis kelamin, usia, tinggi badan, lalu mesin akan menghitung akan menghitung Z score-nya dalam dikatakan standar dari WHO, lalu sistem akan menghitung apakah ini masuk ke G1, G2, G3, G4 atau G5. Jika G5 akan dikategorikan menjadi P4 stunting berat,
Sedangkan jika G4 karena masuk ke P3 starting kategori stunting, jika G3 dia akan masuk ke dicek lagi apakah ada faktor resiko. Jika ada, dia akan masuk ke resiko stunting. Jika tidak, dia akan masuk ke taman. Dan ya G2 eh, dia akan masuk ke kategori normal. Untuk flow chart-nya, di sini flow chart sistemnya uh, dimulai dari halaman awal, di mana user akan memasukkan data balita seperti nama, tinggi badan, usia, dan lain-lain. Lalu jika data valid, uh, sistem akan menghitung search score-nya. Uh, search score itu akan dikategorikan menjadi G2 sampai G5 tadi, di mana setelah itu akan dilakukan konsultasi gejala dimulai dari G6 sampai G16, dan fakta-fakta itu akan dikumpulkan, dimasukkan ke dalam sistem corruption engine. Apakah boleh cocok? Jika cocok, akan masuk ke kesimpulannya, apakah P1, P2, P3, atau P4. Uh, Lalu dibuatkan juga sistem rekomendasinya, disimpan ke database, lalu uh, muncul halaman hasilnya. Dan setelah apakah akan konsultasi lagi? Jika ingin konsultasi lagi, akan balik ke halaman awal. Jika tidak, akan selesai. Lalu aja ke demo programnya. Saya akan mendemokan halaman website yang sudah saya develop. Starting di sini ada halaman awalnya, lalu halaman about atau tentang. Di sini ada penjelasan sedikit kenapa kita mesti prediksi stunting. Lalu di sini ada form untuk mulai prediksi stunting pertama. Lalu di sini juga kita bisa masuk ke admin. Kita balik dulu ke website awal. Kita coba ke pengelola desa. Kita menuju ke form data balita. Kita coba masukkan nama data balitanya adalah misal seorang laki-laki, usianya 48 bulan, dengan tinggi badan misalnya 92, 90, ya 90, bisa. Kita masukkan antigennya, misalnya Wono, mau telepon, misalnya. Lalu kita lanjut ke konsultasi. Nah, di sini akan ada muncul pertanyaan satu persatu mengenai sistem ini, ya, gejalanya. Jadi dimulai dari apakah Anda mendapatkan si eksklusif selama 6 bulan pertama, secara kita jawab ya. Lalu lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kita isi lagi selanjutnya mengenai pola makan, misalnya tidak protein cukup atau tidak, asupan gizinya apakah bervariasi, ya, satu. Dan ini ada riwayat penyakit, apakah misalnya tidak, tapi ada bakteri, ispa. Dan di sini ada kategori lingkungan, sesuai masih misalnya di ya rumah layak ya, apakah posyandu tiap bulan tidak, perawatan kurang optimal ya. Jika sudah selesai semua, kita akan lihat hasilnya. Di sini masuk ke kategori sampai berat, di mana 40 di
Anak laki-laki dengan usia 48 bulan, tinggi badan 92 cm, jet torel 3,2 dan masuk ke statik sangat pendek. Di sini ada penjelasan diagnosisnya. Anak mengalami stunting, lalu rekomendasi tindakannya. Dan di sini juga saya buat catatannya kalau ini adalah cuma screening awal yang perlu. Lalu bisa konsultasi lagi. Jika kita mau konsultasi lagi, uh, halaman akan balik ke halaman. Ini data tadi akan masuk ke halaman admin. Di sini di dashboard sudah masuk datanya, di mana Abigail Kai dengan usia 48 bulan, dia masuk ke satu bulan. Di sini juga ada beberapa data yang sudah saya masukkan. Lalu di data admin ini juga kita bisa melihat data konsultasinya, semua data yang sudah masuk. Lalu kita juga bisa mengelola gejala. Nah, di kemudian hari kita bisa mengubah kondisi gejala ataupun menambahkan gejala, kita bisa tambah di sini. Diagnosanya juga bisa di suatu saat akan diganti atau ditambah, akan bisa diubah di sini. Untuk rules-nya, ini adalah 32 rules yang tadi saya jelaskan. Jika ada kondisi-kondisi yang ditambahkan atau dihapus, bisa melakukan hal ini. Sebuah rekomendasi ini juga kita bisa tambahkan atau diedit. Dan ini adalah statistik data yang mudah konsultasi di website-nya. Demo aplikasi sistem deteksi stunting pada balita berbasis web dengan metode power training dari kelompok 9. Jika ada salah-salah kata atau kurang data dan sebagainya, saya minta maaf. Sekian dari kelompok 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.